Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Aditama Senopati, CPNS dari Kabupaten Sragen yang saat ini tengah mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2025 dan tergabung dalam angkatan 37. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi pengalaman serta menunjukkan rangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan selama masa aktualisasi dan habituasi sebagai bagian dari proses pembelajaran serta penguatan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Untuk lebih jelasnya, berikut saya sajikan dokumentasi dalam bentuk video sebagai gambaran menyeluruh dari kegiatan saya tersebut. Konsep dan fokus utama dalam aktualisasi saya mengangkat judul Optimalisasi Deteksi Dini Tuberkulosis melalui screening pada pasien prolanis di Puskesmas Masaran 2 Kabupaten Sragen. Konsep ini saya angkat sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan deteksi dini dan penanganan kasus tuberkulosis pada pasien prolanis di wilayah kerja saya. Dalam rangka merealisasikan konsep tersebut, terdapat 5 kegiatan utama yang telah saya susun secara sistematis, di mana masing-masing kegiatan terdiri dari 3-4 tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Kegiatan pertama merupakan langkah awal dalam rangka merancang keseluruhan kegiatan aktualisasi. Pada tahap ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan persetujuan, saran, dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan dilakukan screening. Kelompok sasaran yang terpilih adalah pasien prolanis atau program penanggulangan penyakit kronis, khususnya pasien diabetes dan hipertensi. Karena kelompok ini adalah kelompok yang rentan terkena tuberkulosis. Setelah terpilihnya sasaran screening, selanjutnya saya membuat daftar pasien yang akan di-screening. Daftar ini mengacu pada daftar pasien prolanis yang setiap bulan melakukan pengecekan darah rutin di puskesmas. Kegiatan kedua adalah membuat jadwal screening tuberkulosis. Kegiatan ini diawali dengan tahapan melakukan koordinasi dengan penanggung jawab program tuberkulosis. Hal ini saya lakukan untuk mendapatkan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan nantinya. Tahapan selanjutnya, saya menentukan waktu dan tempat screening. Dalam hal ini, saya fleksibel dan siap menyesuaikan jadwal atau lokasi screening jika terjadi kendala tak terduga, agar pelayanan tetap bisa berjalan. Setelah jadwal ditentukan, saya melaporkan jadwal tersebut ke mentor untuk mendapat persetujuan, saran, dan masukannya. Kegiatan ketiga adalah menentukan kebutuhan pada kegiatan screening. Dalam kegiatan ini, tahapan pertama adalah saya mencatat daftar kebutuhan screening. Dalam hal ini, saya memastikan semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan tercatat dengan tepat. Tahapan selanjutnya, saya mencari literatur untuk membuat media edukasi. Media edukasi yang saya buat terbagi menjadi leaflet dan video. Literatur yang saya pakai merupakan yang terbaru dalam penanganan kasus tuberkulosis terkini. Setelah literatur didapat, saya mulai membuat media edukasi tersebut. Media edukasi harus mudah dimengerti dan menarik bagi pasien prolanis yang mayoritas adalah lansia. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Tahapan keempat adalah saya mengajukan persetujuan dari mentor bila mana ada koreksi atas media edukasi yang saya buat agar mendapatkan saran dan masukan beliau. Kegiatan keempat yaitu melakukan screening dan edukasi penyakit tuberkulosis. Pada kegiatan ini diawali dengan tahapan pendataan pasien yang datang screening.
saya bekerja sama dengan petugas lain untuk memastikan proses pendataan pasien berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terlewat. Setelah pasien terdata, selanjutnya saya melakukan screening dan edukasi yang merupakan tahapan utama dari seluruh rangkaian aktualisasi ini. Dalam melakukan edukasi, karena mayoritas pasien adalah lansia, saya harus benar-benar teliti dalam penyampaian materi agar informasi tersampaikan dengan benar. Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar penyakit TB atau TBC? Sahabat, kenapa nanti? Coba dijelaskan, setahunnya aja. Kenapa ada salah? Tapi TBC ini kenapa? Pulsa Kenapa? sakit paru-paru. Iya. etasnya sudah baik bagus. Sakit batuk infeksi TBC. Gejalanya atau terlihat dari batuk yang menjauh dan mungkin wajah. Terima kasih. Saya luruskan ya, bukan infeksi virus, tapi bakteri. Nah, Tahapan selanjutnya adalah saya melaporkan hasil screening dan edukasi kepada mentor agar mendapatkan saran dan masukan apabila nantinya akan dilakukan kegiatan yang sama lain hari. Kegiatan kelima merupakan tahap akhir dari aktualisasi ini, yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan awal evaluasi adalah membandingkan instrumen evaluasi edukasi tuberkulosis. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah ada peningkatan pengetahuan tentang tuberkulosis pada prolanis sebelum dan sesudah diberikan edukasi tentang penyakit tersebut. Setelah dinilai, saya menyusun laporan evaluasi. Aspek yang dievaluasi meliputi efektivitas screening, keberhasilan edukasi, kendala dan tantangan, serta rekomendasi untuk perbaikan. Sebagai akhir dari kegiatan, saya melaporkan hasil evaluasi tersebut ke mentor agar kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan mendapatkan saran dan masukan untuk lebih baik pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih kepada Dr. Aditama dan Puskesmas Masaran 2. Setelah saya mengikuti acara edukasi, saya menjadi paham tentang apa itu penyakit tuberkulosis, bagaimana penularannya dan pencegahannya. Terima kasih. Demikian video yang memperlihatkan keseluruhan kegiatan saya selama masa aktualisasi dan habituasi. Saya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi saya sebagai peserta latsar, namun juga bagi masyarakat luas dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, khususnya dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tuberkulosis pada pasien prolanis secara optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.